Halo semuanya, di sini Haidaris dan pada video kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku merilis lagu dan pengalaman yang akhir-akhir ini membuat aku down. Tujuannya semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Dan tentunya khususnya buat teman-teman semua yang baru-baru ini ingin merilis lagu atau per albumnya, semoga bisa mengambil pelajaran dalam cerita ini. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita ingin merilis lagu ataupun album, kita membutuhkan yang namanya pihak publisher, yang dimana kita bisa melalui label ataupun bergerak secara independen melalui publisher atau agregator yang nantinya disalurkan kepada platform, stream, download, dan lain-lain. Ketika ada yang mendengarkan lagu kita akan mendapatkan royalti di stream ataupun download tersebut. Sebelumnya mungkin untuk bayangan teman-teman semua, apa sih bedanya ketika kita merilis lagu melalui label ataupun bergerak secara independen melalui agregator? Mungkin langsung khususnya ke royalti ya, karena aku akan bercerita tentang royalti. Bisa dianalogikan jika kita merilis lagu melalui label. Jadi kita itu mendapatkan pizza yang ukuran besar, tapi mendapatkan slice di antara pizza tersebut. Jadi kita hanya mendapatkan slice-nya gitu. Namun di pizza yang sangat besar atau deluxe gitu ya. Di dalam label itu ada pihak-pihak profesional di dalamnya yang akan mengurusi segala sesuatu itu, kayak pengiklanan karya kamu, lagu kamu, ataupun strategi marketing dari lagu kamu yang bisa didengarkan banyak pihak, sehingga mungkin dapat menjangkau banyak kalangan gitu. Tapi bisa jadi juga itu nggak work buat kamu gitu. Karena kebanyakan juga label nggak menaungi satu artis atau kamu aja di dalam situ. Namun ketika kita bergerak secara independen atau merilis lagu sendiri melalui agregator, jadi kita tuh mendapatkan full size dari pizzanya, namun itu ukurannya small. Minusnya itu, kita harus memikirkan strateginya gimana, pemasarannya gimana, artworknya gimana, pokoknya semuanya sebagaimana gitu. Nah, sebagaimana teman-teman tahu semua bahwa aku sebagai Haidaris setelah merilis album Ada Mimpi Yang Harus pada tahun lalu, dan tentunya aku bergerak secara independen. Kenapa aku memilih untuk merilis secara independen? Karena aku suka semuanya transparan dan terkendali gitu, oleh tangan aku sendiri. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung bergerak gitu, tanpa harus menunggu pihak lainnya gitu. Akhirnya di bulan Juli kemarin aku mencoba untuk menerima atau meng-withdraw royalti aku melalui agregator yang aku pilih, dan saat itu aku melihat hasilnya ya memang lumayan gitu ya. Namun shit happen gitu. Ketika kita withdraw, kita tahu kan kita harus mengisi dokumen-dokumen tertentu gitu. Jadi aku mengisi data-datanya itu sendiri, address kita atau nomor rekening kita, nama atas nama rekening kita, atau melalui apa uang itu akan ditransfer karena kita dibayar dengan dolar gitu. Nah, di situ ada pilihannya, di mana kalau kita bisa mengirimkan royalti kita melalui e-check ataupun PayPal dan lain-lain. Nah, di situ aku melihat ada electronic check gitu. Nah, ternyata di situ bisa langsung ke akun bank lokal aku gitu. Di situ aku mengisi nama atas nama siapa, rekening nomor berapa. Dan memang proses kita mencairkan atau meng-withdraw royalti kita itu butuh waktu sekitar 14 hari. Jadi notifikasinya di antara 14 hari kita apply untuk withdraw. Aku baru dapat notifikasi bahwa ternyata aku salah mengisi data, dimana nama aku itu kurang satu huruf, dan otomatis pembayarannya itu gagal. Dan pihak agregator menyuruh aku untuk membenarkannya. Jadi aku benarkan secara langsung, kemudian ya nunggu 14 hari lagi, dan ketika itu ada yang aneh di situ. Yang seharusnya pembayarannya itu sekitar $50, dan itu yang aku kumpulkan selama aku merilisnya dari awal sampai saat itu. Tapi ketika cek kedua itu hanya agregator mencoba transfer sekitar $19 saja. Nah, di situ aku bingung kan, apa ini ada yang salah atau gimana, atau mungkin karena kesalahan jadi di pembayarannya akan berkala gitu ya. Kemudian ternyata di situ aku ada yang salah lagi kedua kalinya.
Dan itu bukan nama dan bukan nomor rekening, tapi branch bank kode. Aku menyadari bahwa aku juga awam. Jadi aku hanya mencari di Google gitu, branch kode bank kita. Jadi ketika kita ingin memakai electronic check, kita juga harus mencantumkan branch kode atau kode alamat bank lokal kita gitu. Dan ternyata berdasarkan di Google itu, branch kode itu salah gitu. Jadi yang kedua kalinya aku gagal untuk withdraw royalty aku. Dan kemudian aku mencoba mempertanyakan lagi apa yang harus saya benarkan atau apa. Dan saat yang kedua notifikasinya nggak ada sama sekali notifikasi ataupun aku harus berbuat apa. Jadi aku mencoba untuk menghubungi, mencari apa nih masalahnya. Dan sekitar 14 hari lebih baru ada jawaban. Ternyata $50 dari royalty itu hilang semua. Di situ perasaan aku pasti down banget ya, karena apa ya? Mungkin untuk kalian semua itu nggak seberapa gitu ya, cuma $50, tapi untuk aku gitu, itu adalah kayak penghargaan pertama aku atas karya aku yang telah aku rilis dan telah teman-teman semua dengar dan teman-teman semua download gitu. Terima kasih sebelumnya. Nah, jadi aku cari tahu permasalahannya apa. Jadi ternyata permasalahannya itu adalah ada di proses pembayaran yang gagal itu. Dimana ternyata aku juga baru tahu bahwa ketika kita gagal payment itu, dan itu akan dipotong sekitar $25. Dan karena aku gagal 2 kali, otomatis royalty aku ya hilang gitu aja karena kesalahan itu. Di situ aku benar-benar down. Bisa liatin aku dapat balasan ini. Rasanya tuh kayak sakit banget, kayak gimana ya? Semua penghargaan atau yang ingin kalian dapatkan atau penghargaan pertama kalian itu hilang gitu aja gitu. Dan aku mencari lebih dalam ya, walaupun aku sudah terkumpul lagi gitu royalty aku sekitar ya cuma $5 gitu, karena aku penasaran apakah benar gitu emang salahnya di situ. Aku ganti pembayarannya melalui PayPal dan ternyata berjalan dan masuk uangnya, royaltinya. Itu udah shit happen ya. Pokoknya jangan sampai ini bisa terjadi sama kalian. Cek lagi apapun itu, terutama dokumen-dokumen penting, dan make sure sebenar-benarnya. Dan itu dia minusnya ketika kita ingin ngehandle semuanya sendiri. Tentunya human errornya itu yaitu tanggung jawab kita sendiri gitu. Mungkin kalau beda cerita kalau kalian bekerja sama dengan label, silahkan, itu keputusan teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang akan merilis lagu, jadi kalian bisa memilih nih antara label ataupun independen. Tapi juga make sure jangan sampai kalian dibodoh-bodohin, dan jangan sampai juga kalian nggak bisa akses ke karya kalian secara langsung. Dan ketika kalian memilih independen seperti aku, ya jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Jadi paling itu sih yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua, mudah-mudahan ini semua berguna. Tentunya ketika kita jatuh, kita juga harus bangkit lebih kuat lagi. So Haidaris gak akan berhenti di sini. Haidaris bakal datang lagi dengan karya-karya berikutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengapresiasi karya-karya aku selama ini. Aku Haidaris, sampai jumpa di video lainnya.